Salve, perkenalkan nama saya Dona Ceciliana dengan NIM 23101048 dari kelas PKK 4 semester 4. Baik, di sini saya akan membahas mengenai peran para misionaris asing di Indonesia dalam perkembangan gereja Katolik. Nah, beberapa aspek utama peran mereka, yang pertama yaitu pewartaan Injil dan pembaptisan. Para misionaris asing seperti dari Portugis, Belanda, Jerman, dan Italia dan lainnya datang ke Indonesia sejak abad ke-16. Mereka membawa ajaran Kristiani ke berbagai wilayah, membaptis penduduk lokal dan membentuk komunitas Katolik awal, terutama di Maluku, Flores Timur, dan kemudian menyebar ke Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Jawa. Nah, yang kedua yaitu pendirian paroki dan keuskupan. Misionaris membuka banyak stasi, paroki, dan pusat misi sebagai tempat pelayanan umat. Mereka turut membantu mendirikan struktur gereja seperti Vikaris Apostolik dan kemudian keuskupan yang menjadi cikal bakal struktur gereja Katolik di Indonesia saat ini. Baik, yang ketiga yaitu pendidikan dan kesehatan. Para misionaris mendirikan sekolah-sekolah, seminari, dan rumah sakit. Contohnya Seminari Menengah Mertoyudan oleh Serikat Yesus, sekolah-sekolah oleh Bruder dan Suster dari kongregasi asing. Nah, pendidikan ini tidak hanya untuk orang Katolik, tetapi juga melayani masyarakat umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat yaitu inkulturasi dan pelestarian budaya lokal. Beberapa misionaris mempelajari bahasa dan budaya lokal, menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa daerah, misalnya oleh Pater Anton Nebel, SPD di Flores. Nah, mereka menghargai adat istiadat dan menggabungkannya ke dalam liturgi, membantu menciptakan gereja Katolik yang berwajah Indonesia. Yang kelima yaitu pembinaan iman dan kepemimpinan lokal. Mereka mendidik dan membimbing calon imam lokal, membentuk katekis, guru agama, dan tokoh-tokoh umat. Nah, hal ini menjadi fondasi penting bagi kemandirian gereja Katolik Indonesia setelah masa kemerdekaan. Nah, yang keenam yaitu pelayanan sosial dan kemasyarakatan. Banyak misionaris terlibat dalam pemberdayaan ekonomi umat lewat koperasi, pertanian, dan pelatihan keterampilan. Mereka juga sering berada di daerah terpencil, menjadi satu-satunya penggerak pembangunan masyarakat setempat. Contoh tokoh misionaris terkenal di Indonesia, Pater Cornelis, Pater Franciscus Georgius Josephus, dan Pater Hendrik Geise. Nah, baik, kita akan masuk ke peran tokoh lokal dalam penyebaran Katolik di Indonesia. Nah, berikut adalah peran utama mereka. Yang pertama yaitu sebagai perintis komunitas umat Katolik lokal. Setelah dibaptis, banyak tokoh lokal menjadi perintis komunitas Katolik di daerahnya masing-masing. Nah, mereka menjadi teladan iman yang mendorong keluarga dan komunitas untuk menerima ajaran Kristus. Nah, yang kedua yaitu mereka sebagai katekis dan pengajar iman. Banyak tokoh lokal menjadi katekis yang mengajarkan iman Katolik di desa-desa, kadang bahkan sebelum pastor datang. Nah, mereka juga menjadi penghubung antara misionaris dengan masyarakat setempat, mengajar doa, liturgi, dan ajaran gereja. Yang ketiga yaitu mereka sebagai penerjemah budaya dan bahasa. Tokoh lokal membantu para misionaris memahami bahasa dan budaya setempat, sehingga pewartaan Injil menjadi lebih kontekstual dan diterima oleh masyarakat. Nah, mereka juga turut menerjemahkan doa, kitab suci, dan nyanyian liturgi ke dalam bahasa daerah. Yang keempat yaitu pemimpin awan dan penggerak sosial. Tokoh Katolik lokal berperan sebagai pemimpin umat, pendiri koperasi, sekolah, dan kegiatan sosial berbasis gereja. Mereka juga menunjukkan bahwa iman Katolik tidak hanya hidup dalam gereja, tetapi juga berdampak dalam kehidupan sosial politik. Yang kelima yaitu mereka juga berperan sebagai imam, biarawan, dan biarawati asal Indonesia. Tokoh lokal yang terpanggil menjadi imam dan religius adalah pilar penting dalam inkulturasi dan kemandirian gereja. Mereka menjadi wajah gereja Katolik Indonesia yang mampu berdiri sendiri tanpa tergantung penuh pada misionaris asing.
Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.